Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran informatika. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang web browser dan search engine. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi seperti tulisan, gambar, video, musik, dan lain-lain yang terdapat pada halaman web pada sebuah situs di internet. Awalnya, web browser hanya berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Tetapi sekarang, web browser tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, juga memutar file multimedia. Yang kedua yaitu kegunaan dari web browser. Kegunaan web browser yang pertama yaitu untuk melacak dan menampilkan informasi. Yang kedua, untuk menampilkan dokumen-dokumen yang disimpan secara elektronik. Yang ketiga, untuk melakukan download dan upload informasi. Yang keempat, untuk berinteraksi dengan server melalui sistem berbasis server. Yang kelima, untuk mengirimkan dan menerima surat elektronik atau email. Yang keenam, untuk mencari informasi atau ide dengan melihat hasil karya orang lain. Dan yang ketujuh, untuk melakukan diskusi dengan kelompok atau grup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu plugin, di mana plugin ini merupakan aplikasi tambahan yang berguna untuk mendukung dan menambah fungsi serta kemampuan dari aplikasi software lainnya. Plugin ini tidak bisa berjalan atau dijalankan secara terpisah. Jadi, untuk menjalankan sebuah plugin harus memiliki software atau aplikasi utama dari plugin tersebut. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari web browser antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan download beberapa gambar sekaligus. Yang kedua, untuk melakukan scanning virus. Yang ketiga, untuk mencari serta membuka file animasi dan video. Yang keempat, untuk melakukan video conference. Yang kelima, untuk menghilangkan iklan online yang mengganggu. Dan yang keenam, untuk menerjemahkan bahasa secara online. Nah, contoh-contoh plugin yang biasa digunakan bersama dengan web browser yaitu yang pertama yaitu Flash Player, di mana Flash Player ini merupakan aplikasi plugin yang dipakai untuk menjalankan file animasi pada halaman web yang dibuat menggunakan program Macromedia Flash. Yang aplikasi yang kedua yaitu Real Player, di mana Real Player ini merupakan aplikasi plugin yang dipakai untuk mendukung pemutaran streaming audio ataupun video, di mana file yang diputar tersebut bukan untuk disimpan dalam komputer, melainkan langsung diputar pada halaman web. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu Shockwave Player, di mana Shockwave Player ini merupakan aplikasi plugin yang berguna sebagai software untuk menjalankan isi web yang dibuat dengan program Macromedia Shockwave. Yang keempat yaitu Acrobat Reader. Acrobat Reader ini adalah aplikasi plugin yang berfungsi untuk membuka file yang memiliki format PDF dan menampilkannya pada halaman web. Dan yang terakhir yaitu aplikasi QuickTime, di mana aplikasi QuickTime ini
merupakan plugin yang mendukung untuk pemutaran streaming audio ataupun video dengan format 3GP dan RM. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam web browser. Web browser yang pertama yaitu Internet Explorer, di mana Internet Explorer ini adalah web browser keluaran Microsoft Corporation, biasanya dikenal juga dengan singkatan IE. Internet Explorer muncul sejak tahun 1995 dan dimasukkan sebagai default software pada saat instalasi sistem operasi Windows. Web browser Internet Explorer ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, Internet Explorer ini yang pertama menyediakan fasilitas add-ons, yang kedua sudah terintegrasi dengan Windows Live, artinya apabila sudah memiliki email di situs Hotmail, bisa langsung diakses dengan menggunakan satu tombol. Dan kelebihan yang ketiga yaitu didukung dengan teknologi web slices. Adapun kekurangan dari Internet Explorer adalah yang pertama, proses loadingnya lebih lambat dibandingkan dengan web browser lainnya. Yang kedua, berat saat awal start dan saat membuka tab baru. Yang ketiga, sistem keamanannya lemah sehingga mudah diserang hacker. Selain itu, mudah terserang virus. Yang keempat, sering mengalami kegagalan dalam membaca skrip di beberapa halaman situs, khususnya CSS. Selanjutnya, web browser yang kedua yaitu Mozilla Firefox. Mozilla diluncurkan untuk umum pada tanggal 9 November 2004. Pencipta Mozilla adalah Black Rose. Bersama Dev Hyat, Mozilla kemudian digabungkan dengan Firefox, sehingga sekarang namanya menjadi Mozilla Firefox. Mozilla Firefox dengan cepat bisa diterima oleh pengguna internet. Hal ini dikarenakan Mozilla Firefox dinilai lebih aman dan mudah dipakai dibandingkan web browser lainnya. Selain itu, Mozilla Firefox ini juga didukung oleh sejumlah add-ons yang dapat diinstal secara terpisah, sehingga pengguna dapat melakukan sesuai dengan kegunaan add-ons tersebut. Nah, kelebihan dari Mozilla Firefox ini yang pertama yaitu memiliki banyak fitur tambahan add-ons. Yang kedua, ukuran aplikasi yang relatif kecil. Yang ketiga, proses update mudah dan dapat didownload secara gratis. Yang keempat, memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Yang kelima, memiliki download manager sendiri sehingga banyak digunakan untuk download file yang muatannya besar. Yang keenam, proses download file-file YouTube sangatlah mudah. Yang ketujuh, penampilan halaman lebih lapang dengan area toolbar lebih ringkas. Selanjutnya, web browser yang ketiga yaitu Opera, di mana Opera ini adalah browser yang pertama kali menerapkan tab browsing. Opera pertama kali diluncurkan pada tahun 1996, di mana pada tahun itu Opera merupakan satu-satunya lawan tangguh bagi Internet Explorer. Bukan hanya interface-nya saja yang berbeda, tetapi fungsi yang dimiliki browser ini sangat beragam. Kelebihan dari web browser Opera ini yang pertama yaitu instalasi dan download browser Opera sangatlah mudah. Yang kedua, bebas dari iklan pop-up. Yang ketiga, daftar histori alamat web yang pernah dibuka dapat dilihat oleh pengguna. Yang keempat, mampu menampilkan halaman web lebih cepat dengan kecepatan koneksi yang sama dibandingkan browser lain. Yang kelima, kemampuan membuka beberapa halaman web dalam satu waktu sekaligus. Yang keenam, aman dalam penggunaannya. Yang ketujuh, Opera dapat diinstal di handphone sehingga menjadi web browser favorit selain Mozilla Firefox. Untuk kekurangannya, Opera memiliki kekurangan yang pertama, tidak memiliki add-ons. Yang kedua, untuk mengupdate web browser ini harus mendownload terlebih dahulu file masternya. Kemudian, web browser yang keempat yaitu Google Chrome,
di mana web browser Google Chrome ini adalah web browser yang mulai dirilis 2 September 2008. Web browser ini dapat menjalankan halaman web dan aplikasi secepat kilat. Kelebihan Google Chrome ini yang pertama, memiliki kemampuan browsing yang lebih cepat, secara otomatis dapat membookmark semua situs yang pernah dibuka selain dari history, sehingga bagi orang tua yang memiliki akses internet di rumah dapat dengan mudah memantau anak-anaknya pada saat mengakses internet. Yang ketiga, browser address-nya sekaligus berfungsi sebagai search engine. Yang keempat, memiliki tampilan dengan skin yang dapat dipilih sesuai selera. Yang kelima, didukung Flash dan Java yang terintegrasi. Yang keenam, penggunaan memori tab yang terpisah. Untuk kekurangannya, Google Chrome mempunyai kekurangan. Yang pertama, masih menggunakan versi beta. Yang kedua, sistem keamanan belum maksimal dikarenakan masih menggunakan versi beta, sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Yang ketiga, penggunaannya masih terbatas pada Windows XP dan Vista. Yang keempat, semakin banyak tab yang dibuka, maka akan membutuhkan lebih banyak memori untuk browsingnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian search engine. Search engine ini atau mesin pencari merupakan sebuah program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi atau menemukan file-file yang terdapat di internet. Hasil dari pencarian akan menampilkan berbagai macam informasi yang bersumber dari sebuah website, blog, ataupun forum tertentu. Hasil pencarian ini juga memiliki variasi data yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, video, foto, dan lain-lain, serta informasi tentang seseorang, suatu produk, layanan, dan informasi beragam lainnya yang semakin terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Search engine bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web yang diambil langsung dari www. Ketika seseorang mengunjungi mesin pencari dan memasukkan kata kunci, maka mesin akan mencari indeks dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya. Biasanya disertai dengan ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan sebagian isi teks di dalamnya. Fungsi search engine adalah untuk mempermudah seseorang mencari informasi yang diinginkan secara cepat dan tepat. Selain itu, seseorang bisa mendapatkan dengan mudah berbagai macam informasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Web browser yang menyediakan layanan search engine ini antara lain yaitu Google, Yahoo, AldWeb, MSN, dan lain-lainnya. Cara menggunakan search engine yaitu dengan mengetikkan keyword yang akan dicari pada kotak yang disediakan. Kemudian kita tekan tombol pencarian, maka akan ditampilkan sejumlah link yang akan mengarahkan kita kepada situs atau informasi yang ada hubungannya dengan kata kunci yang kita masukkan. Search engine ini mampu menampung database situs-situs dari seluruh dunia yang jumlahnya miliaran halaman web. Nah, keuntungan dari menggunakan search engine ini yang pertama, tidak perlu menghafal alamat tertentu untuk mencari informasi yang diperlukan. Kita cukup masuk pada situs yang menyediakan search engine, lalu ketikkan kata keywordnya. Yang kedua, mempermudah pengguna internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Pada umumnya, para pengguna baru tidak memiliki catatan alamat sendiri sehingga mereka hanya perlu mencari dengan menuliskan kata pada kotak search. Yang ketiga, sangat efektif untuk mencari informasi bagi penelitian dan sebagainya, karena dari search engine inilah kita akan menemui berbagai informasi dari berbagai pihak.
Selanjutnya kita masuk ke macam-macam search engine. Search engine yang pertama yaitu Google. Google ini berdiri pada tahun 1998. Website ini didirikan oleh dua orang bersahabat yaitu Larry Page dan Sergey Brin dari Stanford University. Google, situs pencarian web yang juga menyediakan jasa pencarian gambar, berita, buku, serta pencarian pada arsip Usenet, direktori, dan juga peta. Kelebihan dari search engine Google ini yang pertama yaitu memiliki database yang besar, banyaknya jenis file yang diindeks, layanan dalam berbagai versi bahasa, kecepatan dan kemudahan dalam mencari, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya, tampilan yang sederhana, serta Google ini merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Sehingga dengan adanya cache ini, si pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil pencarian yang akan ditampilkan dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita, artikel, dan hiburan. Sedangkan kekurangan dari search engine Google ini yang pertama yaitu ternyata mesin pencari ini jadi bidikan para spammer karena kelebihan yang dimilikinya. Sehingga spammer menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada pada sistem algoritma Google untuk memaksa iklan mereka tampil pada halaman terdepan. Kemudian pencarian pun terasa terganggu. Kekurangan Google yang kedua yaitu filter pencariannya terkadang langsung menuju hal yang private seperti database dan kadang kita mendengar Google hacking yang mencari data-data privasi. Kemudian search engine yang kedua yaitu Yahoo. Yahoo adalah sebuah portal web populer yang dioperasikan perusahaan bernama Yahoo Inc. Awalnya adalah seorang mahasiswa Universitas Stanford yaitu Jerry Yang dan David Filo yang memulai proyek Yahoo tersebut. Mereka membuat sebuah situs yang saat ini masih belum mereka sebut sebagai Yahoo, melainkan Jerry ended with to the World Wide Web pada tahun 1994. Yahoo Search sendiri merupakan sebuah singkatan dari Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Kedua founder dari Yahoo ini mengatakan bahwa mereka menyukai penamaan Yahoo karena tidak rumit, tidak kasar, dan mudah untuk dilafalkan. Kemudian pada tahun 1995, situs mereka pun mulai terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Berkat itu pula terdapat beberapa perusahaan yang berniat untuk melakukan investasi di Yahoo. Beberapa perusahaan tersebut antara lain yaitu Apple Computer, Atari, Oracle, dan Cisco System. Kini Yahoo ini dikunjungi hampir 700 juta orang per bulannya. Selain itu, para pengunjung dari situs ini pun berasal dari berbagai penjuru dunia dan mereka melayani lebih dari 30 bahasa. Kelebihan search engine Yahoo ini yang pertama adanya fitur email yang banyak disukai oleh orang-orang. Kemudian, kecepatan dan kemudahan dalam proses pencariannya. Fiturnya yang lengkap, kemudian menyediakan pencarian yellow page, peta, dan gambar. Dan yang terakhir, Yahoo ini juga menyediakan salah satu fungsi yaitu katalog web. Link ke menu bantuan juga dapat dikenali dengan baik di halaman login dengan keterangan yang cukup jelas. Sedangkan untuk kekurangannya, loadingnya membutuhkan waktu yang lama, kemudian tampilannya terlalu maksimalis. Kemudian selanjutnya search engine yang ketiga yaitu MSN. MSN ini merupakan mesin pencari pertama yang diciptakan oleh Microsoft Inc. Dan berdiri pada tahun 1998 juga sama dengan Google. Fasilitas yang diunggulkan MSN ini adalah pencarian video, musik, gambar, dan beragam format file.
MSN ini merupakan mesin pencari yang langsung terformat di setiap komputer atau laptop. Pemakai Internet Explorer kemungkinan besar sudah pernah menggunakan mesin pencari ini. Untuk kelebihan dari MSN ini yang pertama yaitu menyediakan fasilitas pencarian peta, yellow page, white page, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mampu mencari video, musik, gambar, dan beragam format file spesial. Adapun untuk kekurangan dari MSN ini, yang pertama yaitu pencarian dibutuhkan waktu yang lama sampai hasil ditampilkan di halaman MSN. Yang kedua, pengguna juga sulit membedakan antara iklan dan bukan iklan pada halaman pencarian. Yang ketiga, tidak menyediakan pencarian image atau news. Selanjutnya, search engine yang keempat atau search engine yang terakhir yaitu Bing. Bing ini merupakan search engine buatan Microsoft yang diperkenalkan pada tanggal 28 Mei 2009 oleh Steve Ballmer. Sejarah terciptanya Bing ini pada prinsipnya tidak terlepas dari 3 mesin pencari produksi Microsoft sebelumnya yaitu MSN Search, Windows Live Search, dan Live Search. Bing ini cenderung menekankan diri sebagai decision engine yang berarti bahwa para pencari informasi akan mendapatkannya dengan cara yang lebih sederhana, tetapi mendapatkan hasil yang mendalam. Untuk kelebihan dari search engine Bing ini, yang pertama yaitu mempunyai fasilitas instant answer untuk menjawab jawaban. Kemudian yang kedua, hasil pencarian image atau video dapat ditampilkan dan disaring secara detail. Kemudian yang ketiga, menampilkan kotak detail pada link hasil pencarian sehingga pengguna dapat menyimak sekilas informasi tentang link tersebut. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, sistem filternya yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi kita bisa membuka situs yang diblokir. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu tidak dapat berhitung. Yang kedua, fiturnya tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, kurang diminati oleh pengguna. Dan yang keempat, kurang cepat dalam pencariannya. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan search engine. Yang pertama yaitu pencarian berupa teks. Untuk melakukan pencarian berupa teks, kita menggunakan cara-cara yang pertama yaitu aktifkan search engine Google. Kemudian ketik kata kunci pencarian pada kotak yang disediakan, contohnya saja macam-macam bunga. Kemudian akan tampil tampilan seperti berikut. Kemudian pilih salah satu link sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, pencarian berupa gambar. Untuk melakukan pencarian berupa gambar, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu aktifkan dulu search engine Google. Kemudian klik pilihan menu tab image yang ada di bagian atas tampilan search engine Google. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti berikut ini. Kemudian baru kita ketik kata kunci pencarian pada kotak yang disediakan. Contohnya seperti yang Ibu cari ini. Selanjutnya pencarian terjemahan bahasa. Apabila kita ingin menerjemahkan bahasa, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada pada search engine Google. Caranya yang pertama yaitu aktifkan dulu search engine Google. Kemudian klik pilihan menu tab Google Apps seperti ini. Kemudian maka akan muncul beberapa pilihan aplikasi seperti video ini. Kemudian pilih aplikasi Translate. Kemudian pada kotak sebelah kiri pilih bahasa yang akan diterjemahkan. Contohnya saja bahasa Inggris. Kemudian pada kotak sebelah kanan pilih bahasa terjemahannya. Contohnya bahasa Indonesia. Nah, setelah itu ketik kata yang ingin kita terjemahkan. Contohnya seperti yang Ibu buat ini yaitu electronic mail.
maka akan keluar terjemahan bahasa Indonesia untuk kata tersebut secara otomatis dan akan ditampilkan di kotak sebelah kanan. Selanjutnya yaitu menyimpan informasi halaman web. Yang pertama yaitu menyimpan informasi teks. Informasi yang telah diperoleh dari suatu proses pencarian dapat disimpan ke dalam komputer dan juga media penyimpanan lainnya berupa flash disk. Tujuan dari penyimpanan informasi yang diperoleh ini agar dapat dibuka kembali tanpa melakukan koneksi ke internet jika kita memerlukannya. Hal ini sangat efisien apabila informasi yang telah diperoleh dari web tersebut cukup banyak dan merupakan suatu informasi yang sangat penting apabila dijadikan referensi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menggunakan menu file Save As. Nah, langkah untuk menyimpan halaman web menggunakan menu file Save As yang pertama yaitu aktifkan halaman web yang akan kita simpan. Kemudian kita pilih menu file Save As, maka kotak dialog Save Web Page akan ditampilkan. Nah, pada kotak Save In, pilih folder atau drive untuk menyimpan halaman web dengan cara klik tombol drop down. Kemudian, selanjutnya pada kotak file name, ketik nama file sesuai dengan keinginan atau dengan menggunakan nama file yang secara otomatis sudah muncul pada kotak file name tersebut. Kemudian baru kita pilih jenis file yang akan disimpan pada kotak Save As Type. Ada 4 tipe file yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu web page complete. Ini merupakan fasilitas untuk menyimpan halaman secara lengkap, baik gambar, suara maupun animasi pada halaman web tersebut. Halaman web tersebut akan disimpan dalam beberapa macam dokumen sesuai dengan file-file yang ada. Kemudian yang kedua yaitu web arsip. Ini merupakan fasilitas untuk menyimpan halaman secara lengkap dalam satu kesatuan file dengan ekstensi MHT, sehingga dalam hal ini file HTML, file gambar, file suara, ataupun file animasi akan disimpan dalam satu file. Kemudian yang ketiga yaitu web page HTML only. Ini merupakan fasilitas untuk menyimpan file HTML saja, sehingga file-file pendukung yang berupa suara, gambar, ataupun animasi tidak akan ikut tersimpan. Kemudian selanjutnya text file. Ini merupakan fasilitas untuk menyimpan halaman web dalam format TXT. File ini biasa dibuka melalui notepad dan tidak membutuhkan ruang besar dalam media penyimpanan karena ukuran filenya kecil. Kemudian baru kita klik tombol save. Selanjutnya menyimpan informasi teks menggunakan menu edit. Yaitu cara langkah-langkah yang pertama yaitu buka halaman web yang akan disimpan. Kemudian dari menu edit pilih copy atau gunakan klik kanan mouse, maka akan muncul menu pop up. Pilih copy. Buka program aplikasi Microsoft Word, letakkan pointer mouse pada lembar kerja tersebut. Setelah itu pilih menu edit paste. Kemudian lihat hasil kopian teks dari halaman web ke lembar kerja Microsoft Word. Setelah itu simpan dokumen tersebut. Selanjutnya mencetak halaman. Sebelum mencetak halaman, yang dilakukan adalah menampilkan hasil cetakan tersebut di layar monitor, yaitu dengan cara klik file, kemudian klik print preview. Apabila hasil cetakan sudah rapi, langkah selanjutnya adalah mencetak hasilnya di kertas. Langkahnya yang pertama yaitu buka halaman web yang akan dicetak, kemudian klik menu file, kemudian klik print preview. Untuk mengatur hasil cetakan, klik menu file, klik page setup. Selanjutnya dengan mencetak melalui menu file, kemudian klik print. Ini karena belum tersambung ke printer, makanya tampilannya seperti ini.
Selanjutnya yaitu menyimpan gambar pada komputer. Pada saat menggunakan akses internet ada banyak hal yang sangat menarik perhatian. Salah satu di antaranya bisa berupa teks, gambar, lagu, suara, animasi, permainan, dan program. Apabila ingin mengambil gambar dari sebuah halaman website dan menyimpannya dalam hard disk atau flash disk, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kunjungi situs web google.com, kemudian klik pada pilihan menu image yang terletak di atas kotak pencarian, kemudian ketik gambar yang ingin dicari, contohnya saja bunga, kemudian klik tombol search, maka akan muncul beberapa tampilan gambar. Pilih salah satu gambar, lakukan klik kanan pada gambar tersebut sehingga muncul menu pop-up. Kemudian pilih Save Image As. Setelah itu akan muncul kotak dialog Save Image. Kemudian tentukan lokasi di mana file tersebut akan disimpan, ketik nama file dan setelah selesai klik tombol Save.